Assalamualaikum guys, jadi hari ini aku bakalan ngelakuin beberapa perilaku prososial. Kira-kira apa aja ya? Yuk ikutin terus. Jadi ini aku udah ada di samping rumahnya tetangga aku, dan ini ada beberapa tanaman yang sudah mulai layu dan menguning seperti ini. Jadi aku bakalan menyirami tanaman-tanaman ini supaya tidak layu lagi. Nah, yang pertama itu ada menyiram tanaman milik orang lain. Jadi perilaku ini termasuk dalam teori altruistik. Teori ini menyatakan bahwa perilaku prososial dilakukan tanpa pamrih untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau makhluk hidup lainnya. Menyiram tanaman bisa dianggap tindakan altruistik jika dilakukan untuk menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi tanaman itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Di riwayat Muslim. Jadi itu kan mungkin pemilik tanaman tersebut sedang sibuk, jadi tidak ada waktu untuk menyirami tanamannya. Jadi kita bisa membantunya menyirami tanaman tersebut supaya tidak layu lagi. Selanjutnya yaitu ada membersihkan lingkungan. Perilaku ini termasuk dalam teori norma sosial. Norma sosial yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan membersihkan lingkungan sebagai bentuk perilaku prososial. Jadi terdapat hadis yang menjelaskan tentang kebersihan lingkungan dari Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersihkanlah tempat-tempat kalian dan jangan biarkan mereka menjadi kuburan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari ajaran Islam. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan tempat-tempat mereka dalam keadaan kotor dan berantakan. Hal tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi sumber penyakit dan dapat menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Lalu yang selanjutnya itu ada menanam pohon. Jadi perilaku ini termasuk dalam teori kognitif sosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh keyakinan, harapan, dan persepsi individu. Seseorang mungkin menanam pohon karena mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan membuat perbedaan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai menanam pohon, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menanam pohon, maka selama pohon itu berbuah akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi guys, kali ini aku berada di sebuah musola. Seperti ini musolanya. Jadi kali ini aku bakal bersih-bersih musola ini. Yuk ikutin terus. Jadi perilaku ini termasuk dalam teori norma sosial. Norma sosial yang mengatur kewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat ibadah seperti masjid dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan membersihkan sebagai bentuk kontribusi terhadap komunitas dan penghormatan terhadap tempat suci. Terdapat hadis mengenai membersihkan masjid, yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mencintai orang yang membersihkan masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat perhentian bagi cinta serta rahmatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini menekankan pentingnya membersihkan masjid sebagai tindakan yang dicintai oleh Allah. Membersihkan masjid bukan hanya sekedar tugas fisik, tetapi juga sebuah amal baik yang mendatangkan kasih sayang Allah. Lalu selanjutnya yaitu ada ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini termasuk dalam teori norma sosial. Perilaku ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan ziarah sebagai bentuk penghormatan sebagai orang yang telah meninggal dan mendoakannya. Jadi ziarah kubur merupakan bagian dari tradisi yang sudah ada sejak lama dan telah diikuti oleh banyak orang sebagai bagian dari kewajiban sosial dan spiritual. Hadis mengenai ziarah kubur yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berziarahlah kalian ke kuburan karena sesungguhnya hal itu dapat mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi jika kita berziarah, kita seakan-akan selalu ingat akan kematian. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi yaitu kelak di akhirat. Jadi kita harus terus memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kematian tidak bisa direncanakan. Kematian dapat datang kapan saja dan di mana saja.
Oke guys, tadi beberapa perilaku prososial yang udah dilakukan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.